Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal, hati, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang masa. Pada kali ini, kita membahas suatu topik yang sering dianggap kecil, tapi efeknya besar. Larangan meminum khamar. Banyak orang tertawa saat mendengar kata mabuk, seolah itu hal lucu. Padahal, dalam pandangan Islam, ini bukan sekedar minuman, tapi pintu menuju kerusakan. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan khamar. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi akal. Dalam Islam, akal itu adalah aset utama untuk membedakan mana benar dan mana salah. Ketika akal tertutup, manusia bisa jatuh pada perilaku yang tidak ia sadari. Di zaman sekarang, khamar tidak terlalu ditampilkan sebagai sesuatu yang buruk. Iklan-iklan menampilkan minuman keras sebagai gaya hidup modern. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah akal manusia dipermainkan. Allah menjelaskan larangan ini dengan sangat tegas. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Ayat ini bukan himbauan lembut. Allah tidak berkata kurangi atau hindari overdosis. Allah berkata, jauhilah. Ini menunjukkan betapa bahayanya khamar bagi kehidupan manusia. Perlu kita ketahui, larangan khamar turun secara bertahap. Pertama, Allah menjelaskan bahwa ada sisi manfaat tetapi dosanya lebih besar. Ini memberikan pemahaman ke masyarakat saat itu bahwa sesuatu yang mereka anggap normal sebenarnya lebih banyak mudaratnya. Lalu, Allah melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini perlahan mengajarkan disiplin, sampai akhirnya turunlah larangan total. Proses ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam membimbing manusia. Dampak buruk khamar. Dari sisi medis, kita semua tahu alkohol bisa merusak organ tubuh seperti liver, jantung, dan otak. Dan dari sisi spiritual, khamar memutus hubungan manusia dengan Allah. Orang yang mabuk akan sulit berzikir, sulit menjaga sholat, dan mudah terjatuh ke dalam dosa lain. Khamar juga menghilangkan rasa malu yang seharusnya menjadi perisai utama umat muslim. Banyak dosa lain terjadi setelah mabuk, zina, kekerasan, pencurian, bahkan pembunuhan. Khamar bukan hanya merusak individu, tapi juga masyarakat. Banyak keluarga hancur karena salah satu anggotanya menjadi pecandu, yang membuat ekonomi keluarga berantakan. Anak-anaknya juga tumbuh dengan trauma. Maka dari itu, jika ada yang pernah minum atau masih kesulitan berhenti, ketahuilah bahwa pintu taubat selalu terbuka. Tidak ada manusia yang sempurna, yang penting adalah niat untuk berubah. Perbaiki lingkungan, jauhi teman yang mengajak pada kemaksiatan, dan isi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Berubah itu berat, tapi Allah menilai usaha bukan hanya hasil. Semoga kita termasuk hamba yang mampu menjaga akal sehat, iman, dan kehormatan. Mari kita jauhi khamar sejauh-jauhnya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan generasi yang akan mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.